Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Muters. Jadi pada di Uber Special IMCC kali ini kita bakal jawabin pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk di sosial media kita seputar IMCC tahun ini. Nah, yang pertama itu, apa sih IMCC itu? Jadi IMCC atau Internal Moot Court Competition itu adalah kompetisi peradilan semu tingkat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang diselenggarakan khusus untuk mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Jadi di sini kita pengen membawa bergengsinya Moot Court Competition itu ke mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Nah, terus kan IMCC ini namanya Mr. Supomo. Kenapa sih nama IMCC kita itu Mr. Supomo? Jadi namanya Mr. Supomo karena sebelumnya yang kita tahu sekarang itu kan gedung Fakultas Hukum itu gedung Yosudarso ya di belakang UPN Kampus Pondok Labu. Nah sebelumnya gedung Fakultas Hukum itu adanya di gedung Mr. Supomo, ada di belakang rektorat. Itu mungkin sekitar 2 tahun lalu kita pindah gedung, makanya sekarang kita pakai Yosudarso, dan itu asal muasal kenapa kita pakai nama Mr. Supomo. Karena memang asal gedung kita awalnya itu ada di Mr. Supomo. Nah, terus di IMCC ini berapa orang sih yang boleh ikut? Jadi yang boleh ikut di MCC ini satu delegasi ya, kita sebut delegasi. Setiap lokal itu diikuti oleh 17 orang. 17 orang itu terdiri dari 1 orang official team dan juga 16 orang anggota. Untuk teknisnya nanti teman-teman semua bisa baca di petunjuk pelaksanaan untuk IMCC yang sudah kita sebar. Nah, terus kalau misalnya kita nih mahasiswa Fakultas Hukum ikut IMCC, apa sih manfaatnya buat kita tuh? Jadi manfaat untuk ikut IMCC sendiri adalah untuk mengasah keterampilan beracara. Karena seperti yang kita tahu bahwa teman-teman dari angkatan 20 itu kan belum mendapatkan mata kuliah peradilan pidana ya. Terus juga untuk 21 juga hukum acaranya juga belum gitu. Jadi ini satu ajang untuk kalian akselerasi lah, belajar lebih cepat. Jadi kalian bisa punya pengetahuan yang lebih jauh daripada teman-teman kalian gitu. Selain itu juga untuk keseluruhan mahasiswa Fakultas Hukum ini sebagai ajang untuk mempraktikkan ilmu yang sudah kita dapat di kelas untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita bicara soal peradilan gitu, itu ilmunya nggak hanya satu tunggal soal hukum pidana, tapi akan menyerempet ke bidang-bidang ilmu lain dan bahkan bidang di luar ilmu hukum gitu yang harus kita pelajari. Jadi itu juga melatih kemampuan analisa kita sih di bidang hukum. Wah, banyak banget ya ternyata manfaatnya. Terus IMCC tahun ini tuh bakal diadain kapan sih? Jadi kalau sesuai rencana, IMCC kita ini akan berlangsung dari bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2021. Pendaftarannya akan kita buka sebentar lagi. Untuk opening ceremony-nya sekitar tanggal 10 Oktober. Nanti dari hari itu teman-teman menjalankan pemberkasan kurang lebih selama 1 bulan ya, hampir 1 bulan tapi tidak sampai 1 bulan. Terus nanti ada eksekusi sidang juga di tanggal 20 November dan terakhir itu closing tanggal 21 November. Nah, apakah kita semua harus datang ke kampus untuk ikuti IMCC tahun ini? Harus hadir atau enggak ke kampus itu kami sih menganjurkan bisa ya. Karena di sini ada 3 kegiatan pokok yang akan dilaksanakan secara offline di IMCC tahun ini, yakni ada opening ceremony, kemudian ada sidang final, sama closing ceremony. Nah, untuk opening ceremony dan closing ceremony ini hanya dihadiri perwakilan aja sih sebenarnya. Jadi ketua delegasi dan juga official teamnya. Jadi berdua, satu delegasi 2 orang. Nah, untuk sidang final ini yang harus dihadiri oleh seluruh anggota delegasi. Namanya sidang kan masa nggak lengkap sih, kan kayak gitu. Tapi nanti ya itu kembali lagi kepada delegasi mengaturnya seperti apa, apakah tetap mau membawa teman-teman yang ada di luar kota atau tidak bisa hadir ke kampus sebagai bagian delegasi. Itu adalah hak dari delegasi sendiri, kami tidak membatasi, tapi ya itu dia, delegasi harus bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin delegasi, kira-kira kalau emang ada yang nggak ikut tuh konsekuensinya apa sih? Nah, mengenai konsekuensi nih, kalau nggak ikut IMCC, kan seperti yang kita tahu bahwa kegiatan IMCC ini sudah dikeluarkan surat edarannya ya dari Dekanat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Jadi sebisa mungkin ya, karena kita juga tidak tidak semua mahasiswa bisa ikut, jadi ya setidak-tidaknya setiap perwakilan dari lokal itu ada gitu. Karena nanti dalam peraturannya pun nanti satu lokal hanya bisa mengirim delegasi. Berarti kan hanya 17 orang dari sekitar 40-an anggota lokal ya. Nah, terus kan tadi kita udah ngebahas mengenai tahapan dari kegiatannya ini sendiri. Nah, kalau kompetisinya itu sendiri, kira-kira tahapan dalam kompetisinya itu apa aja sih? Jadi untuk tahapan lombanya sendiri, kalau teman-teman sudah menerima proposal undangannya, di bagian akhir itu ada kasus posisi. Teman-teman nanti setelah technical meeting atau sebelum technical meeting bisa mempersiapkan mengenai kasus posisi ini, bisa dianalisa terlebih dahulu nih kasus posisi ini seperti apa sih gitu kira-kira,
siapa sih yang melakukan gitu, di mana sih kejadiannya, kapan, kira-kira apa sih, hukum apa sih yang bisa diterapkan gitu, kira-kira ini akan disidangkan di mana, kira-kira akan siapa yang menyidiki perkara. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh tahapan mengenai kompetisinya, kan lumayan banyak ya. Kira-kira tuh bakal berpengaruh nggak sih sama jadwal kuliah partisipan IMCC nanti? Mengenai jadwal kuliah, tentu saja sih kalau bisa saya bilang berpengaruh ya. Karena kan ada kegiatan-kegiatan yang memang kadang suka menyita waktu, baik itu waktu istirahat, waktu main, sampai juga waktu kuliah. Tapi itu kembali lagi kepada teman-teman delegasi bagaimana melakukan manajemen waktu. Berarti kembali lagi ke delegasi masing-masing ya, gimana kita baik-baiknya ngatur waktu. Nah, terus nih ada pertanyaan juga, kira-kira sebelum lomba itu apakah akan ada webinar atau penyuluhan mengenai lomba tersebut IMCC kita nanti itu? Kalau webinar atau penyuluhan sih enggak ya. Mungkin nanti lebih kepada technical meeting sih. Jadi nanti di technical meeting itu akan dibahas sedetil mungkin mengenai proses jalannya kompetisi ini. Mulai dari pesertanya sendiri, kemudian panitianya, kemudian peraturan-peraturannya, ketentuan-ketentuannya. Itu semua akan kita sampaikan dalam technical meeting. Selain itu, nanti juga ada LO yang akan mendampingi proses jalannya pemberkasan. Jadi ada seseorang nih akan menemani kalian selama bukan selama pemberkasan ya, tapi sampai lomba ini selesai gitu, sampai closing ceremony mereka akan mendampingi kalian, memberikan masukan, memberikan saran dan lain sebagainya gitu. Nah, terus kan dari tadi udah dijelasin nih kalau IMCC itu kan ibaratnya lombanya anak hukum banget gitu ya. Terus ada yang nanya juga nih, kalau emang kita ikut lomba ini akan mempengaruhi matkul apa sih, kira-kira dapat nilainya ke matkul apa gitu? Untuk mempengaruhi matkul ya, yang pasti sih mengenai hukum acara pidana ya. Hukum acara pidana itu sangat signifikan karena di sini teman-teman benar-benar belajar dari tahap penyidikan sampai dengan tahap penuntutan dan persidangan. Jadi semua itu bisa teman-teman rasakan gitu. Ya walaupun tidak sampai banding, mungkin tidak belajar kasasi, tidak belajar pra-peradilan, tapi ada beberapa bagian yang umum, yang lumrah terjadi itu. Nah, kalau untuk materinya sendiri nih, materi IMCC tahun ini tuh apa sih? Untuk materi sendiri, kita sih dari awal sampai sekarang di Internal Moot Court Competition Piala Mr. Supomo ini tidak pernah jauh-jauh dari tindak pidana umum. Jadi ruang lingkupnya tindak pidana umum. Tapi nanti ya teman-teman bisa lihat sendirilah spesifiknya tindak pidana umumnya tahun ini apa. Cuma yang bisa saya sampaikan tindak pidana umum materinya. Jadi juga tidak akan merumitkan teman-teman yang dari angkatan 21 atau 20 atau bahkan 19 juga. Nah, terus mengenai angkatan ya, kita boleh nggak sih dalam satu delegasi itu kita campur angkatan lain, misalnya angkatan 20 mau sama angkatan 21 atau sebaliknya, atau bahkan mungkin dalam satu angkatan yang sama tapi campur lokal gitu, boleh nggak sih kita tuh? Oh iya, mengenai itu nggak boleh ya, jadi nggak boleh ada percampuran antar lokal maupun antar angkatan. Jadi nanti dalam sistem perlombaannya kita akan ada chamber. Nah, chamber ini dibagi per angkatan. Jadi nanti ada chamber angkatan 2021, chamber angkatan 2020, chamber angkatan 2019. Jadi nanti nggak akan ada tuh 2020 lawan 2019 atau 2019 lawan 2021 atau 2020 lawan 2021. Itu dalam tahap penyisihan nggak ada. Karena nanti dipisah sesuai dengan angkatannya. Jadi diharapkan benar-benar di sini nih nunjukin dong seberapa solid sih lokalnya gitu. Masa iya, apalagi kan yang udah 19, yang udah 20 kan itu udah lama ya setahun lebih lah, masa iya nggak solid gitu. Nah teman-teman, berarti cuma boleh dari satu lokal kalian aja yang ikut. Kemudian di satu lokal itu boleh nggak sih satu lokal tuh ngirimin 2 delegasi atau misalnya 3 tim? Kan ada banyak tuh, ada 40 orang kan dalam satu lokal. Nah boleh nggak sih kalau kita tuh ngirimin beberapa delegasi gitu? Nah, untuk satu lokal, sayangnya kita hanya mengizinkan 1 delegasi saja. Jadi dari, mungkin tadi dikatakan 40 orang ya, sekitar 40 orang itu hanya diwakili oleh 17 orang saja. Mungkin nanti next ke depannya, kalau misalnya kita melihat IMCC tahun ini diikuti dengan antusias oleh teman-teman dari Fakultas Hukum, ya tidak menutup kemungkinan bahwa nanti bisa mengirim lebih dari 1 delegasi atau bahkan mungkin setiap mahasiswa itu wajib ikut serta gitu. Nah, jadi itu dia jawaban dari panitia IMCC tahun ini. Kalau emang teman-teman masih ada pertanyaan seputar IMCC, bisa ditanyakan langsung ke sosial media UPS FH UPNVJ. Jangan lupa untuk segera daftarkan lokal kalian ya. Sampai jumpa lagi.
Nah, jadi mengenai hal tersebut itu adalah bagian daripada tugas LO. Jadi LO ini selain menjadi penghubung, dia juga menjadi pembimbing. Selama proses perlombaan berlangsung, dia akan mendampingi delegasi mulai dari pendaftaran sampai dengan selesainya lomba. Jadi, apapun hal yang tidak dimengerti oleh teman-teman itu bisa ditanyakan kepada LO. Nanti LO akan mencoba menjawab sebaik mungkin. Tapi tetap pada satu koridor atau batasan tertentu. Karena ini kompetisi kan berarti tidak bisa serta-merta LO memberikan semua bantuannya kepada delegasi. Misalkan ditanya nih, Kak kira-kira pasal apa nih yang tepat untuk dikenakan? Nah, itu kan adalah hak dari delegasi sendiri gitu. Jadi memang ada bagian-bagian yang tidak boleh dibantu oleh LO gitu. Nanti untuk lebih jelasnya bagaimana tugas LO, kewajiban LO, hak LO, dan teman-teman juga kewajiban dan hak delegasi itu nanti bisa dibaca dalam proposal undangan yang sudah kami sebarkan gitu.